Laki-laki berusia sekitar 38 tahun itu menatap kedua muda-mudi yang berdiri di hadapannya secara bergantian. Lalu kemudian mengalihkan pandangannya kembali ke selembar foto yang berada di tangan kirinya. "Kalian yakin teman kalian diculik?" tanya laki-laki itu dengan suara khas yang terdengar sedikit serak. "Sepertinya begitu, Tuan," si laki-laki muda menjawab dengan suara tertekan, dan wanita yang di sampingnya hanya mengangguk meyakinkan. "Selain karena dia hampir sudah 3 hari tidak ada kabar, apa yang mendasari kalian untuk menyimpulkan kalau gadis di dalam foto ini ternyata diculik?" Suara serak laki-laki paruh baya itu terdengar lagi. Ia meletakkan foto yang tadi ia pegang ke atas meja yang berada di sampingnya. Peter mengeluarkan jepitan rambut yang ia dapat kemarin siang. "Ini," ucapnya, sambil menyerahkan benda tersebut kepada laki-laki itu. Laki-laki yang bernama lengkap Akmal Hadi itu mengambil benda tersebut kemudian menatapnya sejenak. "Ini apa?" tanyanya ringan. "Jepitan rambut." Kali ini si wanita yang sejak tadi hanya terdiam spontan menjawab. Akmal menatap tajam ke arah wanita itu. "Iya, saya tahu ini jepitan rambut," ucapnya sedikit kasar. "Maksud saya, mengapa kalian perlihatkan benda ini sama saya?" Suaranya mulai pelan. Wanita itu, Alena, tertunduk. Tubuhnya sedikit gemetar. Rasa takut merasuki pikirannya tiba-tiba mendengar suara kasar laki-laki yang ada di depannya. "Itu adalah jepitan rambut yang dipakai Lila pada hari terakhir ia terlihat." Peter akhirnya bersuara lagi. "Lila?" tanya laki-laki itu. "Gadis yang hilang, gadis yang dipoto," jawab Peter cepat. Akmal membulatkan bibir. "Kamu dapat dari mana?" tanyanya. "Saya kemarin coba telusuri gang tempat Lila biasa lewat. Saya menemukan itu di semak-semak pinggiran jalan," jawab Peter lagi. Suaranya bergetar. "Kalian sudah lapor polisi?" tanya Akmal. "Sudah." Itu suara Alena yang mencoba memberanikan diri lagi untuk menatap wajah laki-laki itu. Laki-laki yang mereka temui itu terlihat menyunggingkan senyum tipis. Bekas-bekas ketampanan masih terlihat jelas di wajahnya. Tatapan matanya tajam. "Soal ini," Akmal mengacungkan benda yang dipegangnya ke atas. Peter dan Alena hanya menggeleng ringan. "Kenapa?" tanya Akmal. Kali ini tatapannya ditujukan pada Peter. "Karena menurut saya, Anda lebih membutuhkan benda tersebut," Peter menjawab. Laki-laki itu manggut-manggut. Ia berjalan mengelilingi meja yang ada di ruangan kecil itu. Ruangan itu berukuran sekitar 3 kali 4 meter persegi. Di dalamnya hanya terdapat 2 buah lemari yang berisi berkas-berkas. Lalu di tengah-tengah ruangan itu terdapat sebuah meja dan sebuah kursi. Ruangan itu adalah ruang kerja Akmal sebagai detektif bayaran. Sudah banyak kasus yang pernah ia tangani. Biasanya ia selalu bisa menyelesaikannya. "Saya akan bantu kalian," ucapnya pelan. "Tapi kalian harus bayar mahal untuk kasus ini," lanjutnya. "Ya, kami pasti akan bayar," balas Peter. Sementara Alena hanya terdiam. Ia tidak tahu pasti berapa bayaran yang diminta oleh laki-laki itu. Alena tahu kalau Peter memang punya banyak uang. Sebegitu besarkah pengorbanan Peter untuk Lila? Batin Alena. Mereka bertiga berjalan menyelusuri gang di belakang kampus itu. Sebuah gang yang masih tertimbun tanah, sehingga jika hujan terkadang jalan menjadi becek. "Ngapain kita ke sini?" tanya Peter. "Saya sudah ke sini kemarin. Selain jepitan itu, tidak ada apa-apa lagi di sini," lanjutnya. "Jika benar teman kalian diculik, itu berarti si penculik pasti menggunakan kendaraan. Karena sangat tidak mungkin si penculik memopong tubuh teman kalian untuk melewati rumah-rumah yang ada di gang ini. Jadi, kita harus perhatikan jejak kendaraannya di sini."
Jawab Akmal sambil terus berjalan pelan. Peter dan Alena mengangguk-angguk pelan. Tapi di sini begitu banyak jejak kendaraan, balas Peter lagi. Yah, untuk itu kita harus mencari jejak kendaraan yang benar-benar baru, atau setidaknya jejak kendaraan yang berbeda dari kendaraan-kendaraan yang biasa melewati jalan ini. Jelas Akmal. Ini pasti akan sulit, bisik Alena pelan. Tidak ada yang sulit, balas Akmal lagi. Jika kita memperhatikannya dengan seksama, yang terpenting kita perhatikan adalah yang pertama, pastikan jejak kendaraan itu ialah jejak sebuah mobil. Karena tidak mungkin si penculik membawa teman kalian dengan sepeda motor. Lanjutnya dengan sedikit menarik napas. Kemudian pastikan jejak mobil tersebut terlihat seperti sebuah jejak yang terkesan buru-buru. Karena sudah pasti si penculik mengendarai kendaraannya dengan buru-buru setelah berhasil membawa teman kalian di dalamnya. Lanjut Akmal lagi. Sekali lagi, Peter dan Alena manggut-manggut. Sebuah analisa yang cerdas. Pantas Peter begitu yakin dengan orang ini, pikir Alena. Nah, itu dia, ucap Akmal menghentikan langkahnya. Peter dan Alena yang berada di belakangnya turut berhenti dan memperhatikan arah telunjuk Akmal. Alena mengerutkan kening. Ia tidak begitu paham apa yang ditunjuk oleh Akmal barusan. Jejak mobil itu terlihat sangat berantakan, jelas Akmal, sambil berjalan mendekati jejak mobil tersebut. Peter dan Alena mengikuti dari belakang. Sekarang kita harus bertanya pada orang yang tinggal di rumah itu. Akmal berkata lagi. Kali ini ia acungkan tangannya ke arah sebuah rumah yang berada tidak jauh dari tempat mereka berdiri. Saya sudah bertanya kemarin, ucap Peter tiba-tiba. Dan mereka menjawab apa? Akmal bertanya sambil terus melangkah mendekati rumah tersebut. Mereka bilang mereka tidak tahu, jawab Peter. Itu karena pertanyaanmu kurang tepat, balas Akmal. Peter hanya mengerutkan kening, tidak mengerti. Akmal melangkah mendekati pagar rumah tersebut, kemudian membukanya dengan sedikit kasar. Peter dan Alena hanya diam mengikuti langkah laki-laki itu. Akmal mengetuk pintu rumah itu. Seorang wanita tua keluar dengan wajah sedikit heran. Permisi, suara Akmal lembut. Bolehkah saya bertanya? Lanjutnya. Ya, ada apa ya? Wanita itu mengerutkan keningnya yang memang mulai terlihat mulai keriput. Maaf, apakah Anda kemarin lusa atau 2 hari yang lalu berada di rumah? Tanya Akmal. Saya selalu berada di rumah sepanjang hari. Kenapa? Jawab wanita itu. Apakah 2 hari yang lalu Anda melihat sebuah mobil yang menurut Anda cukup asing atau bahkan belum pernah melewati jalan ini? Akmal bertanya lagi. Wanita tua itu terdiam sejenak, terlihat berpikir keras. Ini tentang gadis yang hilang itu? Tanya wanita itu. Yah, jawab Akmal mengangguk. Pagi tadi, 2 orang polisi juga datang ke sini dan bertanya pada saya. Mereka bertanya, apakah saya mendengar suara teriakan pada 2 hari yang lalu. Saya tentu saja menjawab tidak, karena saya memang tidak mendengar suara teriakan. Wanita itu menarik napas sejenak. Dan pertanyaan Anda menurut saya sangat menarik, karena di gang ini memang jarang sekali orang yang lewat. Tidak banyak yang tahu ada gang di sini yang bisa tembus ke arah kampus, kecuali bagi mereka yang sudah lama tinggal di sini. Wanita itu berhenti beberapa saat, sambil memperhatikan ketiga tamu yang berdiri di depannya. Saya sudah hafal betul kendaraan apa saja yang sering lewat di sini, karena saya memang sudah tinggal di sini sejak saya menikah. Dan pada 2 hari yang lalu, saya memang melihat sebuah mobil yang belum pernah lewat di sini. Sepintas saya melihat mobil tersebut berhenti di sana. Wanita itu menunjuk ke arah tak jauh dari tempat Akmal menemukan jejak mobil yang dicurigainya tadi. Apa Anda masih ingat kira-kira mobilnya seperti apa? Tanya Akmal dengan wajah penasaran.
Saya tidak tahu pasti merek mobilnya apa. Warnanya hitam pekat. Itu seperti sebuah mobil Carry tua, kalau saya tidak salah lihat, ucap wanita itu. Setelah mengucapkan terima kasih, mereka bertiga pun bergegas menuju mobil Peter yang mereka parkir di halaman kampus. Diam-diam, Peter dan Alena mulai mengagumi sosok Akmal yang memang cerdas dan berpengalaman. Mereka berdua sangat berharap kalau Lila bisa segera mereka temukan, sebelum kejadian yang paling buruk menimpa Lila. Lila Kurnia membuka matanya pelan. Cahaya lampu sedikit membuatnya silau. Lila mengusap-usap matanya beberapa kali. Pandangannya tertuju pada lampu yang berada tepat di atasnya. Untuk sesaat, Lila memfokuskan pikirannya. Hal terakhir yang ia ingat ketika seorang laki-laki berbadan tegap memukul kepalanya hingga ia terjerembab dan tak sadarkan diri. Lila memutar kepalanya ke kiri. Ia melihat seorang gadis tersenyum sinis padanya. Gadis itu duduk di atas sebuah dipan kecil dengan menyilangkan kedua kakinya. Rok mini yang dipakainya sedikit terbuka. Dengan spontan, Lila coba menggerakkan tubuhnya untuk bangkit. Sorot matanya tak henti menatap gadis yang berada tak jauh dari sampingnya. "Saya di mana?" tanya Lila akhirnya, setelah ia berhasil duduk di atas dipan tempat ia terbaring tadi. Tubuhnya ia arahkan pada gadis cantik yang masih saja tersenyum kecut menatapnya. Gadis itu menurunkan kakinya dengan santai. "Saya di mana?" tanya Lila lagi lebih keras. "Dan kamu siapa?" lanjutnya dengan napas sedikit terengah. Gadis yang duduk di depannya menyunggingkan bibirnya sambil merangkai kedua jemarinya. "Di neraka," jawabnya dengan nada kasar. Lila mengernyitkan kening. Ia bergidik. "Maksud kamu?" tanya Lila bergetar. "Nanti kamu juga bakal tahu." Kali ini gadis di depannya berkata sedikit lembut. Lila mengalihkan pandangannya menatap seisi ruangan itu. Hanya ada 2 tempat tidur di situ dan 2 buah lemari pakaian yang tertutup. Ruangan itu seperti sebuah kamar dengan ukuran 3 kali 4 meter menurut perkiraan Lila. Tidak ada jendela, hanya sebuah pintu yang tertutup rapat. Sebuah kamar mandi kecil berada di sudut ruangan. "Saya Atika." Suara gadis itu sedikit mengagetkan Lila. "Sudah hampir 4 bulan saya berada di sini," lanjutnya. Gadis itu berdiri dan berjalan menuju lemari. Ia mengambil sebuah handuk. "Kamu sebaiknya mandi sekarang. Sebentar lagi makan siang kita akan datang," ucapnya lagi. Ia melemparkan handuk tersebut ke tubuh Lila yang memang terlihat dekil. Dengan sedikit terlonjak, Lila menyambut handuk tersebut. Lila menatap gadis itu beberapa saat. Tubuhnya memang terasa sangat gerah dan kotor. Rambutnya aut-autan. Lila tidak begitu ingat entah sudah berapa lama ia tidak mandi. Dengan tubuh yang masih terasa lemah, Lila coba berdiri dan melangkah menuju kamar mandi. Pikirannya masih menerawang. Semua masih menjadi tanda tanya bagi Lila. Ia benar-benar tidak tahu di mana ia berada saat ini. Mungkin dengan mandi, bisa sedikit meringankan rasa sakit di kepalanya, pikir Lila sambil mengunci pintu kamar mandi itu dari dalam. "Kalian akan ikut?" tanya Akmal pada Peter dan Alena. Kali ini Akmal yang menyetir dan Alena berada di sampingnya. Sedangkan Peter duduk di kursi belakang mobil Panther itu. Mobil itu berjalan pelan menyelusuri jalan menuju ke arah pinggiran kota. Alena melirik sekilas, lalu mengangguk pelan. Walau sebenarnya ia merasa takut, tapi biar bagaimanapun Lila adalah temannya. Ia merasa ingin membantu menemukannya. Sementara Peter hanya terdiam. Ia merasa tak harus menjawab pertanyaan tersebut. Baginya, Lila bukan hanya sekedar teman dekat. Ia telah jatuh cinta pada gadis itu. Ia harus bisa menemukan Lila. Hanya itu keinginannya saat ini.
Biasanya saya bekerja sendirian, jadi saya tidak menjamin keselamatan kalian berdua. Jika terjadi sesuatu pada kalian, itu bukan tanggung jawab saya. Kalian yang bersikeras untuk ikut. Ucap Akmal tegas. Sebenarnya kita akan kemana? Tanya Alena setelah cukup lama mereka terdiam. Di daerah pinggiran sana ada sebuah rumah bordir. Saya perkirakan teman kalian telah diculik oleh orang-orang yang berada di sana. Teman kalian mungkin akan dijadikan salah seorang pelacur di sana, ucap Akmal menjelaskan. Alena tiba-tiba merinding. Perutnya terasa mual mendengar ucapan Akmal barusan. Kenapa Anda begitu yakin? Suara Peter dari belakang. Saya pernah menangani kasus seperti ini sebelumnya, balas Akmal terdengar santai. Kalau begitu kita bisa lapor polisi saja, ucap Alena. Rumah bordir itu milik seorang pengusaha kaya yang sangat berpengaruh di kota ini. Mereka kebal hukum. Tidak ada polisi ataupun pejabat yang berani menutup tempat tersebut. Jadi percuma kalau kita lapor polisi. Mereka seolah tutup mata akan keberadaan tempat tersebut, jelas Akmal. Jadi bagaimana kasus sebelumnya? Tanya Peter penasaran. Saya belum sempat menyelesaikannya. Saat saya berhasil masuk ke dalam, gadis tersebut sudah tidak berada di sana. Ia mencoba kabur. Tapi sehari kemudian, gadis tersebut ditemukan tewas terbawa arus sungai. Ada luka tusuk di perutnya. Pihak berwajib sengaja menutupi hal tersebut dan menyatakan kejadian tersebut hanya sebuah kecelakaan. Meski kedua orang tua gadis tersebut tidak bisa terima, namun pihak polisi sudah menutup kasus tersebut. Jelas Akmal lagi. Ia memarkir mobilnya di pinggiran jalan. Hari sudah mulai gelap. Tak jauh di depan mereka terdapat sebuah bangunan yang sangat luas. Bangunan 4 tingkat tersebut seperti sebuah hotel yang dikelilingi pagar tembok cukup tinggi. Mobil-mobil mewah ramai terparkir di halaman depan bangunan tersebut. Untuk memasuki gedung, ada sebuah gerbang khusus di bagian depan yang dijaga oleh 2 orang laki-laki yang berbadan besar dan tegap. Setiap mobil yang masuk akan diidentifikasi oleh petugas tersebut. Bagaimana caranya kita masuk ke dalam? Tanya Alena sambil terus memperhatikan ke arah gerbang tersebut. Saya yang akan masuk ke dalam. Kalian berdua tunggu di mobil. Saya akan menyelinap masuk lewat belakang. Saat saya sudah temukan teman kalian, saya akan membawanya keluar. Dan kamu, Peter, harus segera menghidupkan mobil untuk kabur secepatnya sebelum kita ketahuan. Saya harap kalian paham, jelas Akmal. Peter dan Alena hanya mengangguk-angguk. Detektif Akmal menyusuri pagar tembok yang tingginya lebih kurang 2 meter tersebut ke arah belakang bangunan. Ia mencoba mencari posisi terbaik untuk bisa masuk ke dalam tanpa terlihat. Keadaan sekitar sangat gelap, namun detektif Akmal sudah terbiasa berada dalam kegelapan malam seperti itu. Matanya cukup jernih untuk dapat melihat dengan jelas setiap langkahnya. Bias cahaya lampu dari gedung tersebut cukup membantu Akmal hingga ia sampai di area belakang gedung yang memang terlihat sepi. Ia pernah berada di sana sebelumnya. Ia tahu, di tengah tembok ada sebuah pintu masuk kecil yang terkunci dari dalam. Akmal berhenti di depan pintu tersebut. Lalu dengan hati-hati ia mendobrak pintu tersebut. Ia tahu, pada jam-jam seperti ini, para penjaga sedang sibuk di depan. Jadi tidak akan ada yang mendengar suara dobrakannya. Krak, pintu itu akhirnya berhasil terbuka. Akmal menyelinap ke dalam dengan langkah hati-hati. Ia melangkah menuju bagian belakang gedung dengan sedikit tertunduk, menghindari pantulan cahaya lampu. Pohon akasia tersusun acak berdiri di halaman belakang gedung tersebut. Cukup membantu Akmal untuk menyelinap dengan aman. Ia sampai di dinding tembok gedung bagian belakang. Ditelusurinya dinding itu sambil terus berlindung dengan merapatkan tubuhnya ke dinding tersebut. Sebuah pintu terdapat di sana. Akmal memperhatikan sekeliling dengan dada bergemuruh.
Pelan ia menyentuh gagang pintu tersebut. Terkunci. Ia tidak mungkin mendobrak pintu itu juga, karena suaranya pasti akan terdengar ke dalam, dan Akmal tidak bisa memperkirakan apa yang ada di sebalik pintu tersebut. Akmal mengambil sebuah kunci dari dalam saku jaket hitamnya. Sebuah kunci serbaguna yang sengaja dibawa Akmal untuk keperluan mendesak seperti saat ini. Dengan hati-hati, Akmal memasukkan kunci tersebut ke dalam lubang kecil pintu, lalu memutarnya perlahan. Krek. Kunci berhasil terbuka. Akmal menekan pintu ke dalam, sambil mengintip dengan cermat. Ia masuk dengan hati-hati dan memperhatikan ruangan tersebut. Gelap. Akmal mengeluarkan lagi dari saku jaketnya sebuah senter kecil. Ternyata itu adalah sebuah gudang. Di sana terdapat banyak sekali barang-barang rongsokan. Di bagian sudut ruangan tersebut terdapat sebuah pintu. Akmal yakin pintu tersebut adalah pintu menuju salah satu ruangan lainnya di gedung tersebut. Detektif Akmal sudah mendapat info kalau para gadis tersebut dikurung di kamar yang berada di lantai bawah. Akmal membuka pintu tersebut dengan menggunakan kunci yang ia bawa. Bias cahaya masuk ke dalam ruangan tersebut. Akmal mematikan senternya segera. Akmal dapat melihat dengan leluasa ke dalam. Terdapat sebuah koridor yang panjang. Di sepanjang koridor ada begitu banyak kamar yang terdapat di bagian kiri kanannya. Benar-benar seperti sebuah hotel, pikir Akmal. Tiba-tiba di ujung lorong, Akmal melihat ada 3 bayangan menuju ke arahnya. Dengan segera Akmal kembali menutup pintu gudang tersebut. Suara langkah kaki semakin jelas terdengar. Akmal menahan napas. Dipeganginya sebuah pistol yang berada di pinggangnya, hanya untuk berjaga-jaga, kalau-kalau ia ketahuan. Langkah-langkah itu semakin jelas dan mendekat. Akmal menyandarkan tubuh ke dinding di dekat pintu, sedikit bersiap-siap. "Saya mau dibawa kemana?" Suara serak seorang gadis terdengar di antara derap langkah tersebut. Akmal mencoba mengintip dari lubang kunci. Samar-samar, ia melihat 3 orang yang sedang berjalan. Seorang perempuan berada di tengah, diapit oleh 2 orang laki-laki bertubuh tegap. Kedua tangan perempuan tersebut dipegang paksa oleh kedua laki-laki tersebut. Perempuan itu sedikit meronta, namun jelas terlihat kalau ia sudah tidak berdaya melawan tenaga kedua laki-laki itu. "Kamu diam atau peluru ini akan menembus kepalamu." Suara kasar laki-laki yang berada di samping kanan gadis itu sambil mengacungkan sebuah pistol. Langkah mereka semakin mendekat. Saat mereka bertiga berada di depan pintu gudang, Akmal dapat melihat dengan jelas kalau perempuan yang sedang berjalan tersebut sangat mirip dengan gadis yang ada di foto. Itu dia, batin Akmal.